It's 7.8 Hard Rock FM Bali. You can't stop the beat. Ya tuh kan, ini lagu juga masih dinyanyiin loh. Siapa sih? Ezra Kunze, bukan, maksudnya masih dinyanyiin, udah kita masuk di sini gitu. Oh iya betul. Tetap kita potong ya. Tetap ya. Karena kita harus masuk, kita harus menyampaikan kabar-kabar gembira. Betul. Lagi bukan yang tadi ya. Itu lagunya Ayu Rizka tadi, Cardigan Loveful udah gue puterin kan? Udah. Love me. Udah tadi gue udah denger. Ya. Terus abis itu ada siapa lagi nih? Ada Marcia Nangka di Instagram. Dia bilang katanya lagi sedih. Kenapa? Channel Fox akan hilang dari Indonesia per awal Oktober. Sedih. Oh iya ya. Nggak tahu gue. Katanya Channel Fox akan hilang dari Indonesia per awal Oktober. Beneran ya? Berarti bentar lagi dong. Lo biasanya nonton apa di Fox? Gue udah lama sih, soalnya bener-bener udah nonton TV. Pakai TV kabel tuh gue udah lama banget sih. TV kabel, TV apa? Gue juga udah lama enggak. Gue cuma Netflix doang. Iya, itu pun cuma numpang layarnya doang kan. Buat dipakai nonton. Ya gue TV-nya nggak fungsi jadi TV sebenarnya. Iya. Itu gue cuma itu doang gitu. Iya. Terus ada requestnya Nio yang Miss Independent tadi udah kita puterin ya. Betul. Yang tadi Jen udah ya? Jen udah. Midnight udah. Terus siapa lagi? Ayu Rizka tadi, Loveful-nya tadi udah. Which Steady Celebration by Madonna. Oh sudah kita putarkan juga semua. Ya sudah, kalau baik kita Hard Rockers baik loh kita. Baik banget ya. Semuanya kita udah puterin satu-satu. Kalau masih ada yang nyusul, nanti kita susulin lagi. Bisa. Habis jam 10. Nggak apa-apa, asalkan requestnya sebelum jam 10. Nah, pokoknya sebelum jam 10 teng masuk WhatsApp lo, masih kita puterin. Kayak bel sekolah ya kakak. Nah, karena sekarang gue mau masuk ke lagu baru biar lo pada tahu. Udah waktunya masuk lab ya? Sudah. Lab biologi, lab kimia? Lab musik. Bring you new tunes every day. Hard Rock FM Music Lab. Nah, ini Emily Sunday nih. Gue gak tahu lah. Gue taunya cuman Emily Tuesday. Lo gue sukanya Sunday sih. Es krim. Sunday. Iya. Gue sukanya bukan itu ya. Kita omongin, boleh kita fokus kemarin. Kita ngomongin Emily yang tidak di Paris ya. Ini Emily Sunday Hard Rock. Setelah menghilang selama 2 tahun, menghilang nih maksudnya nggak produksi lagu apapun ya. Bukannya vanish. Nah, ini penyanyi Skotlandia Emily Sunday kembali dengan single berjudul Family. We are family. Bukan kayak itu sepeda ya. roda 3 ya. Cerita di belakang single ini sendiri adalah tentang keluarga yang belakangan sering ditinggalkan dan jarang kumpul. Nah, selain itu dia juga cerita tentang di dalam liriknya tentang kebiasaan orang tua mengecewakan anaknya dalam hal waktu dan juga sebagainya. Bener juga sih, orang tua muda biasanya ya karena sibuk kerja. Nyokap bokap gue juga dulu kerja mulu, udah gue bilang kan SMP sampai gue ngapa-ngapain. Gila ya, begitu ya. Heboh gue. Tapi begitu anaknya udah gede, biasanya anaknya yang repot sendiri, sibuk sendiri, dan menyia-nyiakan waktu dengan orang tua. Ya sudahlah Hard Rockers, bagaimana kekompleksan dari hubungan orang tua dan anak ini yang akan dinyanyikan sama Emily Sunday dengan judulnya Family. This is Mika Fandi and Ula Ramadita for Good Morning Hard Rockers Show Music Lab. It's 7.8 Hard Rock FM Bali. You can't stop the beat. Take care. Hati-hati ya. Kabarin kalau sampai rumah. Lo terakhir diomongin kayak gitu sama siapa? Ih, nyokap lo? Enggak. Nyokap gue lagi. Nyokap gue malah di mana? Pulang. Gitu. Kurang romantis ya ibu. Nggak ada romantis. Nggak ada. Gue terakhir kemarin sama teman-teman gue. Jadi kan temen gue tuh mau cabut dari Bali kan. Terus akhirnya kita kemarin ketemu lah. Jadi gue numpang les di tempatnya dia juga gitu kemarin. Karena dia cabut for good dari Bali. Cabut for good dari Bali gitu. Jadi tempatnya karena emang yang villa yang outdoor gitu loh. Kayak jadi kan kita cuma bertiga pula gitu. Terus ya udah, kemarin gue ngobrol-ngobrol cewek-cewek gitulah. Terus mereka bilang hati-hati ya, kabarin kalau sampai rumah. Kita selalu begitu. Jadi di grup tuh selalu kayak udah nyampe rumah nih gitu. Gue selalu kayak begitu. Katanya itu adalah cara untuk bilang I love you tanpa bilang I love you. Bener ya. Itulah. Jadi entah sebenarnya tuh gini, kadang kan ngomong I love you mungkin terlalu sungkan ya, tapi kayak cuman ngomong
tadi kok gue lupa sih bayar ini buat apa? Tadi lupa sih bayar paruan sama lo gitu. Nah itu tuh salah satu cara juga bilang gue nyampe rumah nih gitu. Iya betul. Gitu. Kalau buat gue sebenarnya gini, gue bukan yang orang yang bener-bener suka showing affection gitu loh. Iya, nggak eksplisit juga. Nggak eksplisit, tapi kayak ya udah. Action ya. Nah lo butuhnya apa, kayak teman-teman gue kasih tanaman gitu. Buat apa nih, aku ada bayam banyak gitu, terus gue kasih tanamannya gitu. Butuh duit? Oh nggak ada. Lo kasih ini gue kasih semangat. Game. Squid Game. Ya sudah, terus thank you ya requestnya ya. Iya, tadi udah ada Okta yang nelfon Nickelback yang What Are You Waiting For yang mirip sama Jessie J ya. Ternyata salah, Jessie J mirip sama dia tahu. Iya, duluan dia duluan kan. Nickelback lah. Gara-gara tadi kita muterin lagu itu, terus kita masukin lagu Flashlight tuh masuk banget, tapi versi rock aja bedanya. Iya betul ya. Terus Samuel requestnya Pharrell Williams Happy. Ini terakhir nih, nanti bakal kita puterin setelah ini. Oke, ya sudah kalau kita request, thank you yang udah request. Terima dan kasih. Sekarang kita mau ngomongin soal kartu. Aduh, deg-degan. Oh pantas gue deg-degan ngomongin kartu kredit. Karena ini kasus lo ya. Waktunya 10-11, 10-11, 10-11, 10-11. Gue tuh sering dapet apa ya, kayak gue bukan sering sih, gue pernah dapet phishing. Oke, phishing ya. Phishing sama spam tuh apa sih bedanya? Gue lupa deh. Jadi kalau spamming itu, kalau spamming kan ini kan kayak apa? Dia kayak kontak lo terus menerus gitu nggak sih? Iya, itu berarti bukan. Kalau atau maksud lo scamming ya kali ya? Iya, scamming. Ya, scamming pokoknya penipuan lah. Penipuan. Nah, tapi kalau phishing itu aduh. Kayak dia tiba-tiba bisa pakai kartu lo gitu-gitu loh. Itu apa sih berarti namanya? Iya, bedanya phishing sama scamming. Kita kan nggak mau sotoy lagi ya trackers ya. Kita nggak pernah sotoy sih emang. Ya kan, kita nggak akan. Cuman sering. Jadi, phishing itu adalah salah satu itu pipis ya. Salah yang gue klik. Oh iya, masih lama ternyata. Jadi phishing itu adalah loh kok gini sih? Oke, nanti Hard Rockers akan kita bahas apa phishing. Enggak. Phishing is a type of online scam that targets consumers by sending them an email that appears to be from a well-known source. Oh, jadi kayak misalnya, email itu sering tuh. Kayak gue tuh sering banget di email kayak nama emailnya itu Apple Services. Ya. Begitu diklik itu @gmail.com. Bener. Jadi dia tuh kayak nunjukin kalau layoutnya sama persis. Iya bener sama persis, tapi di sama Gmail. persis, betul. Biasanya gitu. Biasanya dia akan bilang kayak gini, data payment lo perlu diperbarui nih. Bener. Coba login lagi data kartu lo di situ. Di sini, tapi kan dia minta ini kan website. Nah, itu gue sering banget dapet kayak gitu email tuh. Nah, kayak gitu. Terus kalau itu kartu kredit scamming berarti? Kalau misalnya scamming itu beda. Jadi kalau misalnya scamming itu pada intinya adalah phishing itu lebih ke spam. Karena dia masuk kayak begitu. Tapi kalau scamming itu kayak dia itu bener-bener kayak apa ya, bahasa kasarannya itu lebih ke langsung nipu lo. Kalau phishing itu kan kayak nipu lo tapi nggak ketahuan. Iya benar. Mau nipunya tuh dari awal ya, kalau lo setuju berarti lo ketipu gitu. Betul. Kan. Kayak kalau misalnya IG lo diambil alih orang, itu namanya phishing. Dikasih link gitu, terus lo disuruh login di situ. Nah, data apapun yang lo loginin di situ itu bisa diambil. Nah, itu ujung-ujungnya akan dipakai untuk jadi scamming ke orang lain gitu. Betul. kan. Jadi gitu. Biasanya tuh yang punya kartu kredit itu rawan banget. Nggak tahu ya gimana ya, apakah dia masuk ke email, karena gue ngeri juga sih email gue ini kan nyangkut ke sama kartu kredit pasti kan. Betul. Nah, yang email yang ada kartu kredit tuh sering banget dapat phishing gitu. Iya, karena gimana ya bulannya, apalagi sekarang kan kita semua transaksi online bener, virtual itu kan tinggal masukin kartu kredit. Nah, begitu semua itu jadi bank data, semuanya kan kebuka. Pada akhirnya adalah karena dia tahu si pengguna Wulan Rahmadita gitu, dengan email ini dia pakai kartu kredit itu, kesannya kayak jahat itu laki ya. They try to like contacting you on the email to try to scam you or phishing you. Nah. Jadi kayak gitu, Hard Rockers. Nah, makanya, tapi tuh menurut gue nih kadang gue takut kan pakai kartu kredit, apalagi untuk belanja ke luar negeri misalnya ya kan. Tapi entah kenapa gue masih ngerasa perlu loh gue punya kartu kredit. Perlu sih. Kalau misalnya dibilang perlu apa enggak, perlu. Tapi gue sekarang udah nggak lagi. Gue punya, tapi udah bener-bener nggak lagi. Jadi waktu pandemi pertama kali datang ya, Hard Rockers, aku punya 7.
7 kartu kredit. Karena lo tahu gue itu bener-bener ngincer kartu kredit itu promonya. Kan? Emang banyak banget. Kayak misalnya makan sushi di mana itu 50%, makan sashimi di mana gitu. Setuju gue, setuju. Jadi atau masuk lounge bandara. Betul, setuju. Itu kan cuma ditagih Rp1 ya, kan. Rp1 biasanya. Jadi udah limitnya udah gede apa segala macam, tapi saya makanya dikit-dikit. Betul. Cuman buat itu doang. Namun dengan adanya pandemi, saya jadi mikir kayaknya bahaya nih kalau gue terusin. Karena gue kebanyakan pakai buat traveling kan. Benar. Akhirnya gue potong semua, gue gunting semua, tinggal 1 sekarang gue. Tapi itu pun tidak pernah gue pakai sejak Januari 2021. Nah gue tuh masih aktif loh Trackers pakai kartu kredit karena untuk subscription semuanya itu gue masuk ke kartu kredit. Kalau gue kan pakai yang itu kan, yang debit yang bisa dibikin jadi visa. Nah itu tuh emang bisa dibikin kayak dia punya QR apa sih QR CVV gitu-gitu kan, kayak QR lagi virtual gitu CVV-nya gitu. Tapi ngerti gue tuh adalah salah satu orang yang masih aktif menggunakan kartu kredit. Dia kemarin aja deh lo lihat gue sampai repot banget kartu kredit gue pikir ada yang pakai ternyata enggak gitu. Dia udah bingung, udah heboh gitu. Wah udah heboh sendiri lah ternyata enggak. Telepon gitu. bank gitu-gitu. Jadi kalau Wulan masih butuh, kalau saya udah enggak. Nah, gue masih wajib sih buat gue punya kartu kredit sih. Kalau lo Trackers, gue ngerasa nggak wajib karena gue udah hampir. Dia udah ada ini sih, udah ada substitute-nya sih sebenarnya. Iya, udah ada penggantinya karena fungsinya sama kayak kartu kredit, tapi duitnya udah ada duluan. Iya, kalau kartu kredit kan nanti belakangan. Nah itu yang selalu jadi masalah biasanya. Nah itu yang gue ngerasa nggak safe Trackers. Jadi buat gue mending pakai yang kayak debit tapi fungsinya bisa buat kartu kredit. Tapi buat lo Trackers punya kartu kredit masih wajib atau enggak sih? Kayak gue sih masih wajib ya. Gue enggak. Trackers, please support gue. Ya, baik, ini kan bukan menang kalah ya. Enggak sih, enggak ada. Ini pendapat orang sih. Iya, enggak bisa lo paksakan ya. WhatsApp langsung ya di 0811 3807 878 atau telepon di 750205. Lewat Instagram dan juga Twitter kita di @hardrockfmbali. Sampunan gija-gija. Game AR macam wali malih. Akhirnya udah full vaksin. Bisa kembali beraktivitas deh. Eits, tapi jangan kendor ya. Ingat, pandemi belum berakhir. Meskipun sudah divaksin, jangan kendor ya. Seperti pesan dari Bear Brand, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker double, tetap jaga jarak, tetap jaga kebersihan, tetap jaga kondisi, dan hindari kerumunan. Sekali lagi, jangan kendor. Siapin Bear Brand sekarang. Rasakan kemurniannya. September ceria gini, mau staycation kemana nih? Staycation yang extraordinary di Sanctus Suites and Villas seru banget loh. Soalnya ada banyak banget alasan buat kesana. Pertama, Sanctus Suites and Villas ada di Ubud, Bali. Kedua, fasilitasnya bintang 5. Ketiga, sebelahan sama Bali Zoo dan bisa dapetin unlimited entrance ke Bali Zoo selama menginap. Apalagi di bulan September ini, kita bisa menginap dengan harga mulai dari Rp750.000 plus memberi makan gajah. Terus ada juga promo menarik buat food and beverages, juga spanya. Cek info lengkap dan promo kece staycation lainnya di 4711222. Sekali lagi ya, 4711222. Klik www.sanctu.com dan follow sosial medianya @sanctusuitesvillas. Game AR malih-malih. Miring. 87,8 Hard Rock FM Bali, radio lawan COVID-19, ayo pakai masker. Hard Rockers, kita masih ngomongin soal kartu kredit ya kan. Kartu kredit ini memang bisa dibilang banyak orang kelebihan, salah satu hal yang banyak manfaatnya. Tapi bukan kelebihan jumlahnya. Bukan, bukan kelebihan berat badan juga. Namun seringkali orang menganggap ini tuh adalah jebakan. Jebakan, banyak yang mikir kayak gitu tahu. Betul. Karena orang itu namanya manusia ya, Hard Rockers ya. Sifatnya manusia itu kan lebih ke yang kayak ya udah, kalau misalnya emang bentuknya nggak ada tapi bisa dipakai aja. Ya pakai aja gitu kan. Nah tapi sebenarnya gue tuh selalu diingatkan bahwa kalau misalnya lo mau pakai kartu kredit, bulan depannya lo siapkan dana untuk ngeganti yang kemarin. Betul. Tapi berapa persen dari kita yang tahu diri untuk itu? Seringkali tuh ya teman-teman gue nih, kalau yang gue lihat langsung ya,
Mereka punya duit berapa di debit, mereka punya limit berapa di kredit, digabungin itu mereka ngerasa itu duitnya mereka bulan itu. Bulan depannya, Mik bagi dong. Tapi gue nggak pernah merasa ini sih, kartu kredit itu adalah benar-benar apa ya? Dia tuh cuman penyelamat gue aja sih. Cuman ini ya, backup plan. Backup, bener-bener backup. Kalau gue udah nggak ada cash, udah nggak ada debit, baru gue berani pakai kartu kredit. Gue itu dulu waktu kuliah di luar negeri nih, Hard Rockers, pakai kartu kredit bener untuk backup. Jadi misalnya duitnya masuknya telat, kiriman telat segala macam dari Indonesia, gue pakai kartu kredit untuk naik Uber waktu itu. Jadi sama karena harus pakai kartu kredit ya, karena harus pakai ya? kartu kredit. Bener. Naik itu begitu dirupiahin, ya Allah, mungkin dari sini ke Pati Jelantik kali ya. Itu kan dekat. Itu bayarnya ya? 15 pound. 15 pound 300.000. Wow. Ngadi-ngadi kan, mending lu jalan kaki nggak? Iya bener sih ya. Dan sebenarnya gini, kapan sih kita harus punya kartu kredit? Nah kan mungkin buat lo yang mungkin kayak gue ngerasa kartu kredit itu adalah wajib, nah lo harus dengar alasan-alasan ini dari cermati.com. Memudahkan transaksi di semua platform maupun online ataupun toko tertentu ya. Alasan yang sering muncul gitu kan, karena emang gampang kan. Iya betul. Terus kita bisa belanja kapan saja, bukan nunggu pas gajian. Ya nggak sih, selama limitnya masih ada ya karena udah. Limitnya ada ya. Kayak misalnya lo butuh buat beli barang yang lo butuh banget, misalnya untuk dipakai tanggal 27, lo gajinya 25, tapi lo butuh belinya sekarang tanggal 24 nih. Betul, 24 gitu kan ya. nggak mungkin gitu. Jadi iya betul, itu berguna ya, lo bisa sih. belanja kapan saja ya kan. Nah enaknya lagi bisa lo cicil. Kan pasti ada ini kan, ada cicilan 0% gitu-gitu. Betul. Kan. Atau kalau misalnya nggak ada cicilan 0% pun lo bisa telepon banknya ya kalau nggak salah. Dicicil. Minta dijadiin cicilan. Tapi sebenarnya tuh lo harus punya dana sebesar harganya dulu, baru nanti habis itu di paro-paro sama mereka. Betul, gitu. jangan sampai juga dananya lebih dari limit lo. Benar ya. Dan yang pasti lo bisa membantu untuk mengalokasikan uang dengan lebih baik. Maksudnya adalah membantu kita punya satu barang dan juga pengelolaan pembayarannya sudah pasti di bulan-bulan berikutnya untuk konsep cicilan tadi ya. Betul. Jadi kayak 800, misalnya 500.000 nih cicilan per bulan, ya udah lo siapin 500 per bulan gitu. Tapi bukan berarti limit lo masih ada ya. Itu dikurangin. Limit lo dikuranginnya ke total semuanya. Total bukannya tiap bulan 500 kurang, enggak, emang udah berkurang dari awal, bukannya gitu sih. Jadi iya, sampai beberapa bulan sampai cicilan lo berakhir, intinya lo kayak nggak punya aja. Iya benar. Jadi sebenarnya itu sama aja. Iya betul. Makanya gue nggak pernah belanja nyicil pakai kartu kredit tuh, nggak, jarang banget. Iya. Kalau gue butuh makeup tuh biasanya, misalnya kayak gue butuh makeup nih harus misalnya habis gitu kan. Terus kan berarti besok nanti setelah kliennya bayar full, biasanya gue akan ganti itu ke kartu kredit gue gitu. Oh, lo langsung masukin gitu. Iya ya, bisa. Nah katanya bisa juga nih dipakai untuk keadaan darurat nih. Kalau gue setuju untuk keadaan darurat kayak gini. Misalnya sakit atau bayar obat, lo nggak ada cash dong sekarang misalnya. Kalau harus buru-buru banget gitu kan. Sementara lo kalau ada limit, lo bisa pakai. Betul. Dan yang pasti transaksinya bisa di seluruh dunia, tapi harus hati-hati. Iya, kayak gue pernah book hotel di Korea, terus abis itu kemarin nih baru-baru kejadian soalnya book hotel di sana, terus pakai apa, terus tiba-tiba ada yang ini pakai kartu kredit gue nggak tahu sih, karena mungkin di sana mereka emang canggih banget kan ya. Bentar, lo swipe di situ? Enggak. Lo berarti online kan? Gue online. Oh, di OTA gitu, iya, lo masukin. Tapi untuk di Korea sana terus tiba-tiba gue ada apa, duit sejumlah Korean won, itu gue belanja apa gitu, nggak ngerti apa. Padahal lo nggak pakai. Oh, agak serem ya. Makanya terus langsung gue ganti kartu kredit lagi. Kayak gitu-gitu loh, malasnya kartu kredit itu. Nah itu, hati-hati nih Hard Rockers. Dan katanya ada fasilitas bunga 0% juga kan. Kalau misalnya di beberapa penawaran tertentu. Makanya kalau misalnya gue dulu tuh suka banget pakai buat airport. Daripada nunggu terus gue beli kopi 80.000 yang ukuran gede, gue mending masuk ke lounge, ambil semangka mulu gue di kulkas di ujung. Sama air ya. Sama air, ya kopi, betul. Teh kan ada kan, walaupun rasanya iya, so. Tapi ada lounge favorit gue yang kayaknya itu selalu menyajikan bubur-buburan gitu loh. Oh, bubur-buburan. Biasanya kan prasmanan kan? Iya. Nah, dia itu ada kayak khasnya gitu. Ada kayak traditional cornernya. Oh, gitu. Tahu gejrot. Aduh, enak banget deh. Oh. Tapi tutup sekarang gara-gara pandemi. Kan nggak boleh ya. Iya. Berkumpul di satu tempat terus dilama-lamain, kan kita biasanya lama-lamaan di lounge bandara ya. Terus sekarang kita harus benar-benar ngejaga itu. Cepet. Ini Hard Rockers yang udah ikutan topik kita. Ada Which Teddy. Ya, Which Teddy bilang kalau misalnya ke luar negeri urgent itu bisa dipakai. Jadi dia setuju kalau wajib harus punya. Betul. Nah,
kalau sekarang ATM juga bisa kok buat ambil duit, Iya, asalkan bisa, ada logo kan? Visa sama Mastercard Iya ya. emang bisa kan. Dan di Indonesia pun juga bisa kan. Lo ngambil cash dari kartu kredit. Oh tarik tunai. Tarik tunai. Aduh itu bener-bener Itu- gue tidak sarankan. Itu sih, bahaya Hard Rockers Rockers. tapi ya. Bunganya nggak make sense. Ya itu bahaya banget tapi ya. Jangan Terus, ya. Ada lagi Niko. Mending lo pinjem temen. Niko. Ya nyir-nyir dikit nggak apa-apa lah, terima Iya. kan butuh ya. Niko di WhatsApp dia bilang kartu kredit menurut saya masih perlu karena banyak merchant yang kerjasama dengan bank Setuju. sehingga banyak promo installment. Setuju. Bunganya juga 0%. Jadi menguntungkan terutama kalau beli gadget atau elektronik. Katanya gitu kan. Emang kalau gadget sama elektronik kalau pakai kartu kredit nggak masalah gitu. Iya betul. Lo tau nggak? Gue tuh dulu pakai kartu kredit yang tidak pernah gue pakai untuk itu. Apa itu? Travel fair. Lo tau kan? Yang maskapai Singapura Iya, itu iya, kerjasama iya. dengan bank itu. Ya. Itu diskonnya wow. Tapi emang sih itu luar biasa sih. Tapi gue nggak kuat ngantrinya, mohon maaf ya. Ngantrinya di Gandaria City. Nggak kuat waktu gue itu. ngantrinya ya. Ada profesi joki sekarang. Oh ada jokinya. 3 tahun belakangan ini gue udah punya joki yang dibayar. Pembayarannya itu 10% daripada nilai tiket. Oke, Ya, gue baru lumayan tahu lah. gue. Nanti itu kita bahas di topik berikutnya Hard Rockers ya. Tapi kalau sekarang kita nanya buat lo nih, kartu kredit wajib nggak sih? Kenapa alasannya? Kasih tahu kita ya. WhatsApp bisa langsung ya 0811 3807 878. Atau telepon di 750205. Instagram dan Twitter di @hardrockfmbali. Wherever you go. It's a good morning Hard Rocker Show. 87,8 Hard Rock FM Bali, Romantic Hard Rockers. Ini lagunya Caleb J. Pasti temennya Kezia dan juga Kenzo. Dari sekolah internasional. Iya benar, sekolah internasional. Betul. Di bawah arahan Miss. Iya betul, gurunya selalu panggil Miss Morin. Ya, Miss Morin ya kan. Yang pasti selalu diawali dengan good morning, how are you? I'm fine. Good morning, how are you? Gitu. Sementara gue dulu satu-satu aku sayang ibu. Ya. Dua. Terus kalau pulang wal asri ya. Ya betul. Ya betul. Pulangnya malah asli. Itu tren. Coba yang lo ngerti sama bercandaan gue tahu umur lo berapa. Gak usah senyum-senyum doang. Kadang lo diawali Udah ketahuan asri. umurnya ya. Gue tuh Iya. curiga cuma gue sama lu doang yang tahu ini jokes. Itu kan. Ya pasti selamat pagi Bu, itu kan. Iya Itu betul. bisa juga. Nah ini kalau misalnya nih Hard Rockers ya, kenapa sih gue tuh nama-nama yang susah-susah itu ya? Gue makin berasa gara-gara sekarang kan dancer-dancernya Agnes itu kan anak-anak generasi Z. Gue pengen tahu namanya siapa aja. Ya ampun lo, kalau misalnya gue baca ya gue sampai Nayara yang anaknya Tora Sudiro itu. Iya. Tapi ini tuh gue ngomong Nayara tuh panggilannya ya Rahel. Terus habis itu Stella. Itu tuh masing-masing tuh punya 5 suku kata namanya. Gue tuh sampai kayak Jadi kayak kita dua tuh kok irit banget ya nama kalian gitu ya. makanya dia bilang kayak gini, Mika, your name is only 2 words, really? Anak sekarang Tapi emang ya, deh. beneran ya. Tapi orang tuanya berarti kreatif banget dong. Iya kayaknya Bisa bikin menamai namanya sampai ini. 5 suku kata. Buat gue sih maksimal 3 5 aja kata. kali ya. Kalau 5 mah kayaknya capek gak sih ininya? Nulisnya kasihan loh. Mungkin iya. kalau dulu nggak ini ya. Kalau kita kan dulu dibulet-buletin, sekarang masih dibulet-buletin gak sih? Gue tuh nama gue aja gue udah capek banget tau. Iya, kayak zaman kita dulu ngebuletin arsiran pakai 2B kan. Dan kan harus lengkap kan. Buletannya tuh bener-bener semuanya harus kena. Kayaknya Kan? sekarang udah gak musim deh kayak begitu. Nah. Ujian aja kan udah ditiadakan kan kemarin-kemarin. Oh iya. Oke, selesai obrolan ini berarti ya. Balik ke kartu kredit Hard Rockers. Nah, tapi banyak banget anak-anak zaman sekarang yang dikasih kartu kredit sama nyokap bokapnya. Oke. Kan biasanya gini, kartu kredit itu ada subnya kan biasanya. Kartu kredit tambahan. Kartu kredit tambahan, benar. Jadi buat orang tuanya udah lo pakai kartu kredit aja nih. Betul. Jadi namanya tuh nama lo, nama anaknya. Tapi maksudnya billingnya ke billing induknya. Tuh, jadi ketahuan emang apa aja gitu. Betul. Kan, Itu banyak sih anak-anak sekarang nah, emang pegangin. pasti selalu kayak begitu gitu. Anak-anak SMP, SD bahkan udah dapet. Betul. SD, SMP, Udah SMA punya mah, buat pegangan. Cuman Hard Rockers, kalau tadi kan kita ngomongin soal keuntungannya ya. Ini ternyata ada beberapa alasan yang bikin orang tuh takut punya kartu kredit. Kenapa sih? Pertama, ini kalau dibaca dari suara.com, itu orang takut punya hutang yang panjang. Setuju. Kan pasti kita berhutang kan? Iya, dan kita kalau willingly. Kalau misalnya lo bayarnya nggak lunas, kan ada monthly Iya, interest. interestnya. Jadi malah beberapa teman gue itu bisa bayarnya bunganya doang. Iya loh.
Karena makin numpuk Itulah gitu. gue dibilang lunasin kartu kredit sama. Lo kalau mau ketemu sama financial planner dimanapun, selalu yang pertama adalah ditanya punya hutang kartu kredit nggak? Punya. Lunasin dulu hutang kartu kredit lo, baru lo beres bisa kita rencana apa gitu. Iya, itu benar sih Hatrakers. Karena kartu kredit itu ya lo telat bayar ada bunga. Terus habis itu lo bayar bunganya doang, itu makin gede nanti tagihannya. Iya, makanya. Terus juga nanti kalau misalnya jumlah pokok dan bunganya melebihi limit lo kena denda over limit. Pusing gak sih? Jadi lo punya limit 4 juta, tagihan lo bisa 10 juta tuh. Terus yang kedua, alasannya orang merasa nggak semuanya bunganya 0%. Setuju, ini cuman biasanya selalu baca ya, terms and condition. Betul. Terus kadang suka ada biaya tambahan kalau transaksi di merchant tertentu. Pasti. Ini gue semakin familiar sekarang ini kalau misalnya gue ke beberapa restoran di Bali. Kak, kalau misalnya pakai kartu kredit ada tambahan 2% ya. 2% ya gitu biasanya. Terus habis itu ada juga biaya-biaya tertentu yang walaupun nggak dipakai, misalnya biaya tahunan, biaya cetak tagihan, atau misalnya kan semakin tinggi kartu kredit lo levelnya, misalnya platinum limitnya itu biaya tahunannya semakin besar. Betul ya. Terus ada juga yang orang takut ketagihan belanja. Nah, karena merasa mudah. Karena lo nggak perlu bayar sekarang gitu loh. Betul. Sampai dikejar-kejar kartu kredit, aduh amit-amit nih. Terus yang terakhir itu tadi banyaknya kasus phishing atau pencurian data dan identitas. Nah ini yang gue takutin nih selalu nih ya kan, pencurian data atau identitas itu. Nah ini dari kompas.com, kalaupun lo udah pakai kartu kredit, selalu lakukan ini biar lebih hemat. Ya, yang pertama lo harus bayar tagihan sebelum jatuh tempo. Nih kalau gue kasih tahu ya Trokers, kalau lo kan pasti tahu jatuh temponya kapan tuh ada kelihatan kan di tagihan lo. Nah itu lo buat apa ya kayak reminder sehari atau 2 hari sebelum jatuh tempo itu. Jadi lo harus bayar kartu kredit. Kalau gue gitu tipsnya, jadi gue tulis ya. Dan lo juga harus bayar sesuai tagihan, jangan hanya minimum saja. Nanti malah membengkak hutangnya gitu di belakang. Kalau bayarnya minimum doang tuh biasanya nanti akan makin numpuk atau kan? Bener, lebihin dikit gitu ya. Dan jangan sering-sering transaksi melebihi limit karena akan ada dendanya. Nah itu over limit fee. Itulah scary banget. Ya gitulah Hatrakers. Kalau misalnya dari lo tadi kan banyak yang bilang wajib ya. Ya wajib tapi lo bener-bener tahu rambu-rambunya. Betul. Karena kan kartu kredit itu kayak pisau. Bisa dipakai motong buah, bisa dipakai masak. Tapi kalau nggak hati-hati, jari lo bisa kegores ya kan. Ini udah ada yang masuk nih Hatrakers. Ada tuh? Tina. Hai Tina. Wajib katanya punya kartu kredit, tapi dipakainya untuk kebutuhan mendesak aja. Misalnya belum gajian ada yang harus banget dibeli. Kan mau nggak mau harus pakai kartu kredit. Nah tapi habis gajian langsung dibayar. Setuju gue kalau kayak gini. Iya betul. Tuh jadi lo punya apa ya? Nanti di bulan setelah gajian lo ada budget untuk melunasi kartu kredit lo tadi. Itu. Ya kayak gitu Hatrakers. Jangan sampai lo nggak disiplin ya. Betul. Tuh, lo yang mana Trokers ya? Apakah lo menurut lo wajib atau enggak sih punya kartu kredit itu? Masih ada waktu dan kesempatan lo kasih tahu kita ya. 0811 3807878. Telepon di 750 205 atau di sosial media kita di @hatrakfm Bali. Stay romantic Hatrakers, this is at 7.8 Hatrakfm Bali. Kok lagunya suaranya kayak Glenn Fredly sih? Kedengeran dikit-dikit enggak ya? Apa gue kebiasaan, coba mana ya? Kayak Elo. Mana sih tadi suaranya? Coba gedein lagi. Tuh. Kayak Glenn waktu belum matang ya. Tarik-tarikannya kayak tarikannya Glenn dulu. Iya. Gitu. Tarikannya iya. Iya, nariknya iya. Gaya tekniknya iya. Mirip ya. Timbrenya berbeda. Aduh, apa lah. Mbak Berta ya. Mbak Berta tuh galak banget ya. Oke, iya emang galak sih. Galak ya. Kemarin, nih gue ngomongin ini, gue out of topic dulu ya Trokers ya. Tuh? Indra Aziz. Lo Indra Aziz kan vokal coachnya Agnes kan salah satunya kan. Iya betul. Indra Aziz gini sama orang, aduh bisanya ngomentarin doang. Siapa yang bilang gitu? Ada komentar dia di YouTube terus ngomong ke Indra Aziz. Indra Aziz di post sama Indra Aziz kan ke Instagramnya dia kan. Ya Allah orang-orang nih ya suka kayak gitu kan. Terus banyak yang komen di bawahnya gini, ini orang nggak tahu ya Indra Aziz itu siapa ya? Dikira Indra Aziz mungkin kayak Indra Sutopo gitu ya. Mas-mas yang lewat gitulah ya. Iya. Kalau Indra Birowo ngomong kayak begitu lo boleh. Lo boleh ya kan, lo nggak usah sok tahu lo digituin. Ya itu ekspertisnya dia. Indra Aziz aja tuh ya, dia bisa loh napas sambil nyanyi tuh. Gue bingung ini. Nggak kebayang gue sih Hatrakers ya. Dia mungkin ngoroknya merdu ya. Kayak dia salah satu orang yang jago beatbox juga.
Iya ya. Bisa sketching juga. Kan dia jazz juga kan basicnya kan. Dia sketching juga tuh. Wah, keren lah. Bisa lo ngatain Indra Aziz kayak begitu siapa? Aduh. Nah makanya lo kalau nggak ngerti jangan ngata-ngatain terus. Nah ya lo cari tahu dulu. Betul. Ya kan. Sama juga kalau lo mau pakai kartu kredit, lo cari tahu dulu. Bisa lo gunakan di mana-mana saja. Paham dulu cara mainnya. Nah pembayarannya berapa, bunganya berapa bulanan, apakah ada iuran bulanan itu tahunan. Itu lo harus tahu dulu semua, jangan-jangan nanti lo pakai lo kaget kok gini. Terus habis itu ngerasa ditipu, padahal dirinya sendiri yang nggak tahu. Ini ada Okta di WA. Pagi Okta, bicara soal kartu kredit, kalau buat gue fungsinya cuma satu Kak. Apa tuh? Ngejar diskon. Selalu ya. Hadiah atau privilege lainnya dari merchant. Biasa kan merchant suka promo-promo kan. Bener, selalu bener gitu sih. ya. Emang sih kartu kredit. Kayak lo tau kan kartu kredit yang itu, bank itu, yang kayaknya Baskin Robbins lah apa semuanya itu. Iya. Gue tuh kayaknya pakai kartu kredit itu hanya untuk jajan itu. Begitu udah nggak ada itunya, gue berhenti itunya. Ya. Itulah terakhir lo harus emang tahu sih. Pinter-pinter ngakalin pemakaian kartu kredit. Betul. Kalau di polling kita 50-50 sih. 50% bilang perlu, beneran. 50% bilang enggak. Waduh, ini berarti ternyata memang ada dua kelompok orang ya. Betul. Yang perlu atau nggak perlu ya. Apalagi pandemi begini janganlah nambahin tagihan gitu ya. Nah, kalau bisa sih kita kurangi pengeluaran, lebihkan pemasukan. Betul, walaupun tuh agak susah tapi semangat ya. Semangat Hard Rockers, kita berjuang bersama. Oke, jangan lupa maskernya dipakai ya, biar cepat pandeminya selesai maksud gue. Betul. Ya, jadi pokoknya tahu aja Hard Rockers batas-batas pemakaian kartu kreditnya, terus habis itu ya tahu batasannya lah pakai kartu kredit. Jangan asal main di. Oh, tahu batasannya. Iya. Gue tuh dengernya tobat aja pakai kartu kredit. Enggak. Tahu batasan. Tahu batasannya iya. aja gitu. Liburan itu salah satu yang bikin gue jadi nggak tahu batasan. Bener. Sama kartu kredit. Wah itu jelek banget sih kalau lagi liburan itu gue pakai kartu kredit jor-joran tuh gue selalu kalau pas lagi liburan kan. Ya, begitu pulang udah kurs kan semuanya itu. Ya. Terus terpukul sedih. Nah gue sampai gini, akhirnya gue pernah ngadu nih kartu kredit gue sama kartu kredit temen gue. Masih bagusan kurs gue. Masih bagusan kurs lo. Terus akhirnya dia pakai beda bank nih. Iya beda bank. Terus akhirnya dia pakai gue, abis itu gue suruh bayar ya lo pokoknya sesuai kurs hari ini ya gitu. Atau kalau nggak sesuai pas lo mau bayar kapan nanti lo itu. Iya waktu bayar aja, disesuaikan di situ. Nggak, dia mau bayarnya sekarang gitu katanya pakai cash. Tahun depan liburannya kapan sih? Ada. Nggak ada liburan ya. Jadi kemarin habis di meetingin tuh. Kemarin ada tuh libur nasional berapa 15 hari apa? Aduh nggak menarik ya. Kan biasanya ada cuti bersama. Ngade kosong tanggal strip hari strip keterangan strip. Nggak ada sama sekali. Ini gue dapat dari Kuspinasti, terima kasih banyak Kuspinasti selain doyan request ya, dia doyan memberikan informasi-informasi Iya betul, biasanya dia suka mention di Instastory. Ini dia beneran tadi WhatsApp ke kita. Jadi libur nasional cuma hanya terjadi di tahun baru tanggal 1 Januari 2022 berarti. Ya benar. Terus Imlek di 1 Februari, Isra Mi'raj di 28 Februari, Nyepi di 3 Maret, hari Kamis ya. Berarti Jumatnya masuk, Rabunya masuk. Oke. Ingat ya. Ingat ya, penting itu. Gak ada cuti bersama guys. Hari Jumat itu 15 April wafat Isa Al-Masih. Oke. Terus hari buruh kan tanggal 1 Mei. Hari Minggu pemirsa. 1 Mei jatuh di hari Minggu. Ya. Boleh nggak itu direvisi tuh kalender mumpung belum akhir tahun? Nggak bisa Kak, udah jalan tahunnya ya. Terus Idul Fitri tanggal 2 sampai 3 Mei. Hari 1 Senin dan Mei Selasa. hari buruh. 2 sama 3-nya Idul Fitri. Ya, Senin Ya Selasa. makilah nggak berasa tuh libur. Ya udah nggak apa-apa. Terus hari Raya Waisak tanggal 16 Mei, 26 Mei itu kenaikan Isa Al-Masih, 1 Juni itu hari lahir Pancasila. Hari Rabu itu. Terus Idul Adha 9 Juli hari Sabtu Kak. Ya ampun. Jumat masih masuk ya, Senin masuk lagi. Terpukul ya. 26 Juli hari apa? 26 Juli 2022. Oh ini pokoknya 30 Juli itu tahun baru Islam. Itu hari Sabtu. 30 Sabtu, mundur 29 Jumat, 28 Kamis, 27 Rabu, 26 Selasa. Nah, sesuai kemarin Senin kan? Kemarin Selasa. Terus abis itu 17 Agustus. 17 Agustus hari apa? Hari Rabu. Di tengah-tengah ya. Iya, Kamis masih masuk, Jumat masuk lagi ya. Terus abis itu Maulid Nabi. Tanggal 8 Oktober, hari Sabtu. Semesta tidak mendukung warga Indonesia untuk berlibur. Semesta nggak kung ya. Tanggal 25 Desember which is adalah Natal.
hari Minggu. Thank you. Siapa yang bikin kalender boleh maju ke sini cari ribut sama gue. Jadi ya ingat ya Rockers, cuti bersama ditiadakan di tahun 2022. Karena ditakutkan kalau kita sering-sering cuti bersama nanti coronanya naik. Sedangkan kita sekarang itu udah turun banget. Iya, kita udah turun bebas ya. Turun ini banget Rockers, keren lah pokoknya udah. Tapi lah gara-gara lo ngomong gitu gue jadi lemes lo mau menghadapi tahun depan. Nah, tahun depan harus sesuai slogannya Pak Jokowi. apa itu? Kerja, kerja, kerja. Jangan liburan, jangan liburan, jangan liburan. Wherever you go, It's a good morning hard rocker show. sambunan juga kita. GMAR, macam wali-wali. Hai, kali ini kita punya tips biar bisnis kamu bisa lebih dikenal orang. Pertama, pastikan produk yang kamu jual berkualitas. Kedua, kenali dulu target pasar dari produk kamu ya. Nah, yang ketiga, buat identitas keunikan dari produkmu. Dan yang terakhir, penting banget buat kenalin produk kamu ke semua orang sebanyak-banyaknya. Biar makin banyak yang tahu, promosi juga di Hard Rock FM Bali. DM aja langsung Instagram @hardrockfmbali buat nanya-nanya tentang promo di Hard Rock FM Bali. Kita bisa bantuin semuanya, mau promo on air, online, sampai ngerjain event pun juga bisa. Hard Rock FM Bali, we are professional. Wherever you go, It's a good morning hard rocker show. GMAR wali-wali. Iring. It's a good morning hard rocker show. It's 7.8 Hard Rock FM Bali, the only lifestyle and entertainment station. Ini lagunya Bjork, nyanyi lagi sama Mocha, Hyper Ballad. Hyper Ballad tuh sebenarnya tuh lagunya tuh kalau lo ini liriknya, Dalamin liriknya. liriknya tuh kayak sakit jiwa. Emang ya. Kan namanya Bjork ya. Bjork kan selalu gimana ya? Ya emang di luar biasa. Di luar yang hal di luar biasa batas wajar kan. gitu. Nah, jadi tuh tapi sebenarnya adalah lagu romantis gitu maksudnya. Jadi gimana caranya walaupun dia pokoknya hal-hal yang biasa gue lakukan, mereka jadi ceritanya tuh tinggal di cliff. Oke. Di cliff gitu kan. Terus mereka tinggal di gunung, terus mereka suka banget kebiasaan adalah throwing things dari cliff itu ke bawah. Oh, buang sampah sembarangan. Iya. Agak harus dicegah nih perempuan. Di Iceland pula ya, yang hukumnya tuh luar biasa banget kan. Nah terus gitu, tapi setelah pulang tuh safer in lover's arm gitu katanya. Tapi gue kayak, lagunya tuh padahal bisa kemana-mana ya. Tapi terdengarnya tuh nggak tahu gimana ya. Lagunya dia itu pokoknya dinyanyiin susah, lip sync aja susah. Di lip syncin doang aja susah. Karena Bjork kalau nyanyi kan macam-macam ya. Naik turunnya. Kayak gue nggak pernah lihat Bjork lip sync deh. Apa jangan-jangan pernah ya? Apa gue yang nggak tahu gitu? Ya jangan sampai ya. Kayaknya enggak sih kalau model musik kayak dia ya. Bjork gitu, coba ya. Susah untuk di lip syncin. Coba gue jadikan background ya, Hard Rockers. Kira-kira kayak gini jadi backsound lagi. Jadi bisa lip sync nggak gitu? Susah lagunya Bjork. Oh ini aja nih lagunya lucu yang ini nih. Apa yang judulnya apa? Ini ada akordeonnya gitu loh. Tuh. Shh. Kurang kenceng. Lucu tau. Ini belum ada lagunya. Shh. Quiet. Lo lip sync mungkin nggak pakai lagu kayak gini. Gue suka lagu. Tapi memang ini lagunya keren ya, karena ada akordeonnya apa gitu. judulnya? Oh It's So Quiet. Oh. Itu. Kayaknya gue mesti beli deh albumnya dia. Ya, Isobel macam-macam ya. Nggak, tapi beneran deh, kebanyakan lagu-lagu yang kayak begini, karena kan dia nadanya nih, abis ini nanti lagunya beda lagi tuh. Kayak tiba-tiba di orkestra. Iya. Lagu-lagu kayak gini kalau menurut gue susah sih di lip syncin sih. Dan lagu-lagunya dia tuh dalam satu lagu utuh, itu kayak beberapa lagu dicampurin. Jadi gue bingung. Yang mau lip sync juga bingung kali ya. Makanya, tapi jangan sampai lo lip sync, lo bawa lagu ini ke Cina. Kenapa? Masa nggak boleh? Kan perasaan di Cina kan banyak banget kayak boyband juga sama seperti di Korea gitu-gitu mirip loh. Ada peraturan baru dari Dewan Budaya Cina. Oh, mereka mengatur apa lagi? Katanya Dewan Budaya Cina itu ada peraturan baru yang melarang artis, penyanyi atau performer melakukan lip sync. Jadi harus nyanyi pure beneran. Harus nyanyi live. Oh. Nah, Dewan Budaya Cina bilang kebiasaan lip sync sudah menghilangkan kemampuan warganya untuk menyanyi dengan baik.
Tapi Ya bener ampun. dong. Jadi lo nggak beneran gitu. What a shady Lip sync lo government kan kayak abah-abah lo cuma ngabah-abah gitu. Iya sih, katanya pemerintah juga menganggap lip sync itu adalah penipuan. Oh, Nantinya artis yang melakukan lip sync bisa dihukum denda, bahkan agensi artisnya bisa dihukum berat sekalian. serius banget loh ini. Di artis Cina siapa sih? Artis Cina. Penyanyi Cina? Yang dari Cina banget ya? Oh dulu klien gue Taiwan, bukan? Nah makanya ini yang penyanyi dari Beijing deh, atau Shanghai. Ya. Siapa ya? Shanghai ada pernah sama Jonas Blue. Entar. Ntar gue Saya penasaran lihat lagu. Jonas Saya Blue mesti ya. harus cari Lo tahu. cariin ya. Ini katanya terkenal banget nih. Siapa dulu namanya ya? Apa sih Billboard? Apa sih judul lagunya? Oh, Tifa Chen. Coba cari Tifa Chen. Tifa Chen bener ya? Ini gue puterin lagunya abis ini nih. Ya apa tulisannya? TIFA TIFA biasa. CHEN. CHAN. EN. Oh EN. Chinese singer. Tuh kan bener? Lahir 30 Oktober tahun 89. Umurnya 31 tahun. Di Shanghai. Di Nanjing. Nah, ya berarti Oh di lahirnya Cina. di situ. Bener kan? Berarti dia asal Cina kan? Iya, Cina beneran tuh. nih. Itu salah satu artis Cina yang gue tahu. Berarti dia nggak akan pernah lip sync seumur hidupnya lagi. Karena nanti dia daripada resiko dimasukin penjara ya. Atau dimintain denda ya. Nanti nggak seru banget sampai di penjara. Kenapa? Kamu kenapa? Aku habis mencopet. Kamu kenapa? Aku menjebol rumah orang. Terus habis itu tetangga sebenarnya, kalau lo kenapa, Chen? Misalnya Lip sync gue di acara ulang tahun TV kemarin. gitu doang. Gitu doang. Iya. Dibully lo nanti di situ. Kurang keren. Wherever you go. It's a good morning hard rocker show. 87.8 Hashtag FM Bali WhatsApp Hot Rockers. What's up? Ini gue ingetnya lagu-lagu TikTok gak sih? Iya betul, model Doja kan ini? Doja bener-bener. Iya, Doja itu kan gue taunya dari TikTok dulu. Terus yang kemarin dia pakai baju apa di VMA? Baju ulat Entah apalah kepompong itulah pokoknya ya. dan sepatu kaki ayam, Iya bener. Aduh. sepatu ceker ayam. Doja. Doja. Maunya jadi apa sih? Kepompong apa ayam? Lo pilih Doja, make up your mind. Tuh, janganlah kepompong berkaki ayam. Aneh. Nanti kalau aneh lo diawetin loh. Karena bagus nih. Iya betul, dimasukin di toples. Iya, masukin toples. Dikasih air keras. Aduh, ya. Kayak di lab biologi. Kok jahat ya? Ih, dulu tuh Tapi tuh jijik gini. banget tuh, Tapi zaman. enggak, gue bingung. Kan tadi kita ngomongin soal ginseng. Kalau ginseng tuh dikasih air apa ya? Kan lo ada kan pasti ginseng yang dikasih air itu kan? Ya, yang floating di dalam air gitu. Itu nggak mungkin air keras dong. Mau dimakan orang Lebih kok. konsumsi. Makanya itu pakai apa sih, gue nggak ngerti Ini, sih. tapi gue sebenarnya. penasaran, gue cari. Air putih biasa. Nggak mungkin kayaknya kalau air putih biasa. Masa iya? Jadi gini ya Trakersa, itu kita tuh lagi lihat video orang Korea yang videoin Myeongdong. Lo tau kan Myeongdong itu adalah kayak wilayah belanjanya di Korea yang isinya adalah tempat di mana berkumpulnya orang-orang dari berbagai negara untuk belanja. Mulai dari fashion, skincare, terus abis itu makanan segala macam lah ada di Myeongdong. Terus sekarang Myeongdong tuh sepi, bener-bener sepi, Itu kalau misalnya lo ngelihat Legian ya, sepi, itu lebih sepi dari Legian. Itu lebih sepi dari Legian. Bahkan gini, kalau mungkin di atasnya masih ada merek-merek apa nama tokonya, di Myeongdong tuh udah dicabutin. Iya. Jadi bener-bener toko buat diinin lagi itu. Ih, serem banget. Sen ya, kawasan mereka tuh benar-benar tutup setutup-tutupnya. Ya itu makanya terus akhirnya kita bilang iya kita beli ginseng gitu-gitu kan mahal tuh ginseng kayak gitu. Nah, ini masukin ke air tuh airnya apa? Kayak ternyata air biasa deh bulan. Air putih biasa. Akar kering ginseng tradisional direndam dengan arak. Oh. Penggunaannya rebus dengan air. Oh, jadi emang ada khusus ya, bukan air seadanya gitu ya. Apakah harus air kangen water? Itu pakai arak katanya. Oke lah, oke. Tapi kalau misalnya lo nyeduh gitu kan biasanya yang umum dilakukan adalah teh sama kopi kan. Betul. Lo peminum teh atau kopi? Gue peminum kopi banget, Minum tapi kopi. gue juga suka teh. Oh, Tapi suka kalau harus memilih, gue kopi. Kopi. Gue ya Teh karena itu terlalu ringan buat gue. kemampuan gue sekarang sampai di teh aja ya. Ya udah kita teh aja Hot Rockers. Gue anaknya emang teh banget. Jadi sekarang gue kalau malam kalau gue lagi capek banget, gue akan minum chamomile tea. Jadi ada kayak mintnya dan chamomile. Aduh itu tuh enak banget deh. Kan wangi ya chamomile. Terus gue kasih madu. Gue kemarin minum teh oolong, tapi yang bener-bener asli racikan Cina. Pas Kan gue pahit, makan bukan sih? hotpot Cina, Hah? pahit
Pahit banget. Kan pahit. Rasanya kayak makan rumput. Bener-bener pahit banget. Kayak gini rasa jadi sapi begitu dalam hati. Ini baru rendemannya doang loh. Belum langsung apalagi ya. ekstrak rumputnya. Tapi tuh beneran emang katanya nih bener-bener yang high tea. Kalau yang dari China ya bener-bener Chinese tea gitu. Kalau diminum kayak bunga-bungaan itu lo nggak boleh minum langsung. Jadi lo buang dulu kan sebenarnya. Dan nggak tahu kenapa warnanya tuh hampir bening. Oh malah bening. Jadi ya? keruh sedikit tapi hampir bening. Nggak kayak kalau kita bikin teh kan kalau nggak coklat tuh bukan teh gitu. Itu udah celupan keberapa itu berarti baru dibuang ya. Nah sedangkan kalau teh yang beneran ini nih Hard Rockers ya, itu bener-bener yang kayak hampir bening. Oh gitu. Cuman tanaman teh ini kan katanya terbaik ada di pucuk ya. Makanya semua berlomba ke pucuk-pucuk gitu. Itu tuh emang nyampe banget loh, itu kena banget ya. Cuman Hard Rockers ternyata lo sempat penasaran gak sih kenapa selama ini kita tuh kalau ada perjalanan ke kebun teh itu selalu tempat dingin. Kayak misalnya kalau gue dari Jakarta pulang ke Bandung, itu pasti di kanan kiri gue itu ada satu teh ya. Ada kebun teh lah, pasti banyak banget di daerah Lembang. Iya. Ya kan, arah-arah mau ke Bandung, Kuningan tuh pasti selalu deh dari Jakarta ke Bandung tuh pasti selalu. Di sini kebun teh di mana ya? Di sini kebun teh di mana? Di Kintamani ada. Masa nggak ada sih di Kintamani? Teh. Si Suta nggak tahu juga. Ya, nanti kita dia bukan peminum teh, dia hanya peminum air. Itu pokoknya kenapa emang teh emang harus di tempat dingin? Katanya ini ya, teh itu kan memang badannya pendek-pendek, tumbuhannya pendek-pendek. Tapi dia itu harus tumbuh di dataran tinggi. Nah, dia ini ya Hard Rockers katanya rasanya itu dipengaruhi sama lingkungan sekitar. Kalau dia tumbuh di daerah yang panas semakin nggak enak rasa tehnya. Gitu. Jadi dia benar-benar harus yang dingin banget. Bener. Nah, di Bali ada nih di Bangli. Bangli di mananya? Bangli kan yang kemarin juga Bangli kan itu Ubud tuh Gianyar sih ya. Ubud Gianyar. Bangli tuh mana misalnya? Apa? Tabanan. Tabanan. Lagi, tapi yang ada hot spring ya. Daerah Tabanan tuh kan yang banyak hot spring kan? Ada hot springnya. Pokoknya gue pernah ke Tabanan, gue parkir mobil. Nah pas parkir mobil kan matiin lampu depan kan yang terakhir. Karena gue datangnya pas maghrib, tiba-tiba di cahaya lampu itu nyorotin 5 orang mandi. Terus gue gini, hah? Itu beneran gak sih? Apa ini ada bidadari turun dari tayangan? Pas maghrib soalnya. Ternyata salah itu orang. Ternyata penduduk lokal. This is our beat. Hard Rock FM 2021. You can't stop the beat. It's 7.8 Hard Rock FM Bali, the only lifestyle and entertainment station. Radini featuring Ramen Girl, MLY Fly. Radini. Ramen Girl nih 88 Rising kan? Iya sekarang udah pindah. Kayaknya iya sekarang. Ya udah pindah ya Ramen Baru Girl. Baru desain, direkrut, asik direkrut. Dulu tuh rekrut tuh cuman ini loh, pramuka. Rekrutmen. Masa sih rekrutmen pramuka? Iya, Tapi dulu pramuka gak? Oh, gue dulu ketua. Waduh. Gue dulu ketua Praja Muda Karana. Gue dulu mah apa aja gue jadiin ketua Ulan. Karena badan lu gede sendiri. Karena gue badannya bongsor. Jadi bawaannya ketua. Gak tahu aja hasilnya gue kayak gimana. Sedangkan gue selalu paling belakang barisannya. Udah yang penting ikut. Ya sudah Rockers, hari ini apapun agenda lo, semuanya mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin ya. Pokoknya pekerjaan lo selesai hari ini ya. Jangan ingat hari ini masih Kamis. Kayak gue yang merasa ini tadi Jumat ya. Kamis besok Jumat ya, Rockers. 23 September. Yes, pokoknya sekali lagi diingetin walaupun sekarang kurva COVID-nya sudah menurun. Yang itu adalah bagus ya berarti ya. Tapi jangan sampai kendor. Jangan sampai juga kurva keuangan lo menurun. Aduh, harus sebaliknya. Biarin aja kurva COVID-nya yang turun, kurva keuangan lo harus naik, Hard Rockers. Betul. Baiklah, mari kita aminkan bersama-sama kurva naik semua ya. Amin. Kurva keuangan kita amin. Ya sudah, jangan lupa Hard Rockers ya, follow sosial media kita di Twitter, di Instagram @hardrockfm Bali. Terima kasih buat operator Suta sudah menemani kita dari tadi jam 8. Jangan. Makasih juga buat si Dana. Jangan. Ya udah kalau begitu Laura Madita pamit, Hard Rockers. Udah pamit. Stay tuned on 87.8 Hard Rock FM Bali for the best beat and have a Hard Rocking day. Bye.